Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyika Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam rangka fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam, dan kita masih membahas rukun iman yang keempat atau usulul iman yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap umat memiliki rasul. Allah itu mengirim atau mengutus para rasul kepada setiap umat. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatir rasul, fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun." Di Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ini menegaskan bahwa tiap-tiap umat mempunyai rasul. Karena rasul ini adalah orang-orang yang menjadi penunjuk arah bagi manusia. Begitu berganti generasi, ya harus ada pemberi arah dalam kehidupan. Kalau setelah tidak adanya para nabi atau rasul, maka tugas itu dilanjutkan oleh para ulama. Jadi setiap generasi itu membutuhkan orang-orang yang mengarahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka sedikit pun tidak dianiaya, tidak dizalimi. Di antara salah satu tugas para rasul itu menegakkan keadilan itu. Bahkan secara umum tugas kita dalam kehidupan ini salah satunya adalah menegakkan keadilan itu. Di para rasul itu yang mengarahkan kita dalam kehidupan ini untuk menjadi orang-orang yang berlaku adil, menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga ibadahnya, yang mana yang kita sebutkan sebelumnya. Tugas rasul itu diantaranya adalah mengajak umat manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Di para rasul itu mengembalikan kita kepada tugas-tugas kita sebagai manusia dalam kehidupan ini.
menjadi khalifah, yang menjadi ahlul ibadah, yang menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan. Ini tugas-tugas manusia dalam kehidupan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, di Rasul itu diutus oleh Allah untuk menuntun umatnya ke jalan kebenaran, sebagai penuntun yang mengarahkan manusia kepada jalan kebenaran, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Fatir ayat 24, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun." Sungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Jadi akan selalu ada orang-orang yang memberikan peringatan kepada umat manusia. Tugasnya adalah basyirah wa nadhirah, menyampaikan kabar gembira berupa kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang beriman, wa nadhirah, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tugas para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap generasi itu akan ada orang-orang yang memberikan petunjuk atau yang memberikan arahan kepada umat manusia untuk selalu berada pada kebenaran. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walikulli qaumin had." Dan bagi setiap kaum itu ada yang memberikan petunjuk, yang memberikan peringatan, yang mengarahkan kepada umat manusia. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan sebagai sunnatul hayat, bahwa dalam setiap kehidupan, dalam setiap generasi itu akan ada selalu orang-orang yang memberikan peringatan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah bahwa Rasul itu manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu adalah manusia yang terpilih. Dia manusia biasa seperti kita juga. Bedanya adalah mereka ini orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia terbaik. Manusia-manusia yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi panutan manusia. Di manusia-manusia yang terpilih. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir." Allah yastafi, memilih, minal malaikati, dari para malaikat rusulan, utusan-utusan, wa minan nasi, dan dari manusia. Jadi Allah itu memilih dari malaikat dan manusia itu untuk menjadi utusannya, orang yang diutus oleh Allah, yang
dikirim oleh Allah. Jadi Rasul itu adalah manusia biasa seperti kita, ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang terpilih. Dan Rasul itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh manusia, karena itu tidak bisa diusahakan oleh manusia. Yang menghendakinya adalah Allah. Jadi seorang nabi, seorang rasul itu bukan karena keinginan manusia, ya. Orang-orang yang dijadikan oleh Allah rasul itu kalau disuruh milih gitu ya, yang mendingan kan jadi rasul. Tapi karena itu tugas dari Allah, Allah yang memilihnya, maka mereka tidak bisa, ya, meninggalkannya. Jangan sampai seperti yang terjadi, malah orang mengaku nabi, mengaku rasul. Jadi kenabian dan kerasulan itu adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih. Kalau ada orang yang mengaku nabi, mengaku rasul, itu bukti bahwa dia bukan nabi, bukan rasul, karena Allah yang memilih. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan itu, ya. Maka tidak semua orang bisa menjadi rasul. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mampu, ya, menjalankan tugas-tugas ini. Karena tugas nabi itu berat, tugas rasul juga berat. Juga disebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, ya. Orang yang paling berat ujiannya itu nabi. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala li Musa alaihi salam, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih kamu dari manusia yang lain, ya, untuk membawa risalah. Jadi Allah yang memilih, ya, rasulnya. Jadi kerasulan itu adalah keinginan Allah, bukan keinginan manusia. Maka dia tidak bisa diusahakan oleh manusia. Kalau ingin menjadi wali mungkin, tapi kalau ingin menjadi rasul tidak mungkin. Karena itu Allah yang menghendaki. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat lain juga disebutkan dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Di rasul dan nabi itu, ya, adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dijadikan oleh Allah contoh bagi manusia yang lain, ya, manusia yang diteladani oleh yang lainnya, panutan bagi yang lainnya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, karena Rasul itu adalah manusia biasa seperti kita, maka Rasul itu juga
kebutuhan makan dan minum. Manusia biasa, ini sifat manusia, dan itulah keistimewaan Islam, ya. Jadi Islam itu adalah agama yang menempatkan manusia, ya, untuk selalu menjadi manusia. Jadi Islam itu termasuk menjaga kemanusiaan itu, agar manusia tidak turun derajatnya menjadi hewan, ya. Karena manusia itu kan dibekali oleh Allah, ya. Di dalam diri manusia itu banyak sifat, ada sifat hewan, ada sifat malaikat, ada sifat setan. Itu ada semua dalam diri manusia. Jadi Islam itu bukan menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan. Justru Islam itu menjaga agar manusia itu tetap menjadi manusia. Manusia bukan hewan, manusia bukan setan, manusia juga bukan malaikat. Maka, ya, yang membedakan manusia dengan hewan apa? Makan. Kalau hewan itu kan makan, minum, hubungan biologis, ya, dan tidak ada aturannya, apa saja dimakan. Kalau manusia, ya, boleh makan apa saja, tapi ada ketentuan syariatnya. Makanannya adalah yang dihalalkan saja, makanannya adalah yang baik-baik saja. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan yang baik dan yang halal, ya. Juga diatur, kalau hewan itu makan terus, ya, maka hewan itu gak ada yang puasa. Kalau manusia itu disyariatkan berpuasa, disyariatkan untuk berpuasa. Ya kadang makan, ya kadang puasa. Kalau malaikat itu kan tidak pernah makan, ya, nggak makan kan minum. Ya, kalau makan terus, minum terus, nggak pernah puasa, ya itu sifat hewan. Kalau nggak makan itu malaikat. Tapi kalau manusia, ya makan, ya puasa. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu ketika ada sahabat Nabi itu, dia bertekad untuk tidak makan, ingin puasa terus tiap hari, ya. Maka Nabi mengingatkannya, ya. Nabi aja makan, minum, dan itu jangan sampai yang lainnya nanti amaliyahnya mau melebihi Nabi, ya. Jangan terlalu memberatkan diri, dan Nabi itu tidak mengajarkan yang seperti itu. Kalaupun ada khususiyah, hal-hal yang khusus untuk Nabi, misalnya Nabi itu puasanya pisau nyambung, misalnya, itu Nabi mengingatkan kita. Kita nggak boleh mengikuti dia karena itu khususiyah, khusus Nabi. Dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Nabi itu puasa terus tiap hari, mungkin umatnya juga akan mengikuti begitu. Maka, ya, Nabi itu mencontohkan kepada kita bahwa Nabi itu juga makan, ya minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaqi." Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus qablaka sebelum
Rasul illa, kecuali innahum la ya'kuluna at-ta'am, kecuali sesungguhnya mereka itu yang makan makanan. Wa yamshuna fil aswaq, mereka itu juga pergi ke pasar. Ngapain ke pasar? Ya, artinya belanja juga. Ya. Nah, pasar itu tempat untuk berbelanja, memenuhi kebutuhan berkaitan dengan makanan, minuman dan sebagainya. Mereka juga berdagang juga. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah bahwa Rasul itu manusia biasa seperti manusia-manusia yang lainnya. Hanya saja mereka itu adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi contoh bagi manusia yang lain. Ya. Kalau pengen hidup yang ideal itu yang dicontoh adalah para nabi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu juga menikah. Jangan sampai seperti sebagian agama yang lain. Ya, pemimpin agamanya tidak menikah. Nah, ini juga dalam hadis itu juga ada para sahabat itu yang, ya, sebagian sahabat itu yang dia berniat untuk tidak menikah. Ya, meskipun nanti juga memang ada ulama-ulama yang dia tidak menikah, ulama al-Muzzad, ulama-ulama jomblo ada. Ya. Tapi bukan berarti dia tidak menganjurkan lain orang untuk menikah atau menyuruh orang lain untuk tidak menikah, tidak seperti itu. Jadi Nabi itu juga menikah, karena menikah itu termasuk ajaran Islam yang membedakan manusia dengan hewan. Hewan itu yang menikah itu. Kan contohkan, contohnya siapa ya? Para nabi. Nabi itu menikah. Itu bagian dari ajaran Islam. Wa min sunnati an-nikah Rasulullah. Jadi antara sunnahku itu adalah menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ini ya tugas seorang rasul, yang mencontohkan pada manusia yang lain. Nikah itu termasuk kebutuhan biologis yang tidak bisa dihilangkan dari manusia. Itu ada dalam diri manusia kebutuhan itu. Karena Islam itu menjaga, ya, keutuhan manusia. Manusia tidak boleh berubah jadi malaikat tadi, karena di dalam diri manusia yang begitu, ya, dilengkapi oleh Allah dengan karakter makhluk-makhluknya dari sifat hewaniahnya ada, sifat malaikatnya ada, sifat setannya juga ada, biar manusia itu tetap seimbang. Ya. Itulah termasuk usianya manusia, disebut sebagai makhluk yang terbaik, bisa lebih baik daripada para malaikat. Kenapa? Ya karena kalau manusia itu harus bisa memerangi nafsunya, mengaturnya, ya, mengatur sifat-sifatnya itu. Kalau malaikat
nggak ada kesulitan bagi dia karena sudah diciptakan oleh Allah. Malaikat itu yang sifatnya baik saja. Kalau setan ya sifatnya buruk. Nah, manusia harus bisa menyesuaikan itu karena itu sifat yang ada dalam dirinya tadi. Di saat ingin dia melakukan keburukan, maka sifat baiknya ini harus bisa menghalanginya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di dalam Islam itu karena itu adalah kebutuhan biologis, tidak dihilangkan, dan Islam tidak menghilangkan itu. Tapi diatur dalam Islam dengan disyariatkannya pernikahan. Syariatkan yang namanya pernikahan diatur. Tidak seperti sebagian pemimpin agama tadi, dia tidak menikah. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah-sunnah kehidupan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik, dilengkapi dengan sifat-sifat yang begitu banyaknya. Itu supaya seimbang, maka dibuatlah syariat Allah itu biar manusia itu hidup secara seimbang. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu adalah seorang laki-laki. Jadi Allah itu tidak mengutus Rasul itu seorang perempuan. Semua Rasul itu adalah laki-laki. Jadi Allah tidak mengutus malaikat, juga tidak mengutus wanita sebagai rasulnya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu wahai Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk-penduduk negeri. Jadi Rasul itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Ya. Nanti setelah zaman Rasulullah SAW itu ada orang-orang yang mengaku Nabi, banyak, ya. 90-an orang. Nah, di antaranya 4 di antaranya itu ada yang perempuan ngaku Nabi. Ya. Padahal Allah itu tidak pernah mengutus Rasul Nabi seorang perempuan. Yang diutus oleh Allah itu adalah laki-laki. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ayat ini ulang-ulang oleh Allah, ya. Pernyataan ini, penjelasan ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surat. Bunyinya menegaskan tadi bahwa arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami mengutus, ya, Rasul sebelum kamu wahai Muhammad kecuali mereka adalah laki-laki. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Kenapa kok yang dipilih laki-laki, gak ada yang perempuan? Ya, kalau perempuan nanti ada liburnya. Ya, kalau perempuan itu ada liburnya. Ya, dia tidak tidak melakukan
sholat. Ya, kalau nabinya perempuan ya nanti ada masa haidnya, ya, dia nggak bisa memimpin umatnya untuk beribadah. Nah, seorang Rasul itu adalah seorang pemimpin, terutama ketika ibadah itu yang memimpinnya dia. Ya, Rasulullah SAW ya, selalu jadi imam sholat. Itu memang setiap manusia dalam kehidupan itu sudah ada tugasnya masing-masing. Ada tugasnya masing-masing. Jadi laki-laki itu dipilih oleh Allah menjadi Rasul ya, karena dia tidak ada halangan tadi. Dan juga tugas seorang Rasul itu berat. Tugas-tugas yang berat. Ya, ketika dakwah itu menyampaikan risalah itu banyak sekali hambatan-hambatan. Ini kalau dibebankan kepada seorang wanita terlalu berat. Maka ditugaskanlah oleh Allah para kaum lelaki. Kalaupun harus perang ya fisik, secara fisik ya mampu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam 3 surat gitu ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ya ahli ilmu. Ada yang mengatakan ahli Quran. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Jadi obatnya tidak tahu itu adalah bertanya. Bertanyanya kepada ahli ilmu. Jadi nanyanya kepada ahli ilmu. Jadi obat ketidaktahuan itu ya itu bertanya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu mengalami apa yang dialami manusia pada umumnya. Ya, Nabi itu mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Karena dia juga manusia, yaitu makan, minum, ya, juga menikah. Rasul adalah manusia biasa sebagaimana manusia pada umumnya, sehingga di antara Rasul itu ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kuat, ada yang lemah, ya, ada yang diuji oleh Allah dengan penderitaan. Bahkan tadi ujiannya para nabi dan Rasul itu lebih berat. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Ya, para nabi ujiannya lebih berat. Ada yang diuji dengan sakit. Nabi siapa? Nabi Ayub. Sakitnya kalau dibandingkan dengan manusia biasa lebih berat kalau lebih ringan. Ya, lebih berat. Ada yang diuji dengan kenikmatan, dengan kekayaan. Nabi Sulaiman itu manusia terkaya di dunia sepanjang masa dan tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi Nabi itu adalah manusia biasa yang juga mengalami hal-hal yang dialami oleh manusia lainnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi Nabi Ayub, wa Ayyub idna rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia menyeru kepada Tuhan, yang berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Sampai istrinya aja meninggalkannya, keluarganya. Ya. Tapi yang sakit tetap sabar. Kalau orang itu diuji dengan
sakit itu termasuk ujian yang berat. Orang sakit itu butuh perhatian. Orang sakit itu butuh perhatian. Ini malah anak istrinya juga meninggalkan. Itu ujian yang sangat berat. Apalagi kalau hidup sendirian, sakit sendiri, berat sekali. Dan itu dialami oleh Nabi Ayub. Jadi jangan sampai nanti menganggap bahwa Nabi atau Rasul itu ya hidupnya yang nikmat-nikmat saja, yang enak-enak saja. Tidak. Diuji juga oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Tadi berarti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin." Nabi juga mati. Nabi juga mengalami yang dialami oleh manusia yang lain, merasakan kematian. Kira-kira ada nggak orang yang pengen hidup selamanya? Ya, Nabi aja orang yang paling dekat, Rasul yang paling dekat dengan Allah yang meninggal juga. Itu termasuk sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Nabi Ibrahim kan pernah ketika mau dicabut nyawanya, apa yang dia katakan pada malaikat pencabut nyawa, apakah kamu akan mencabut nyawa kekasih Allah? Gak berani malaikatnya. Bilang begitu gak berani. Akhirnya dilapor kepada Allah. Ya Allah, sampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim itu. Kemudian Allah mengatakan pada malaikat, katakan kepada Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Akhirnya apa? Cabutlah nyawa Nabi Ibrahim, karena gak mungkin orang bisa bertemu dengan Allah kalau dia tidak mati. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul adalah manusia biasa yang dia tidak bisa memberikan manfaat dan bahaya, juga tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang telah diberitahukan oleh Allah kepadanya. Jadi Rasul itu memang manusia istimewa, tapi Rasul itu juga tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan bahaya, juga tidak tahu tentang gaib. Jadi kalau ada manusia biasa mengaku tahu tentang gaib, itu tidak benar. Karena Nabi saja, Rasul saja, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang dipilih oleh Allah, dia tidak tahu yang gaib kecuali yang telah diberitahukan oleh Allah kepadanya. Sehingga Al-Quran menegaskan bahwa qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaqsartu minal khairi wa ma massani as-su in ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun. Katakan wahai Muhammad, la
amliku li nafsi, ya, la amliku li nafsi naf'an wa la darran, ya. Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan. Ya, ini yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi itu, Rasul itu manusia biasa yang tidak bisa, ya, membuat kemanfaatan, juga tidak bisa memberikan bahaya, juga tidak tahu tentang alam gaib, ya, dan tidak pula mengetahui alam gaib tadi. Kalau Nabi atau Rasul itu mengetahui alam gaib, maka dia akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ini orang yang paling, ya, dekat dengan Allah, manusia yang terpilih, ya. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya, tegaskan di sini juga, kalau seandainya para rasul itu mengetahui yang gaib, tentu dia tidak akan mendapatkan atau tidak ditimpa keburukan atau kemudaratan. Ya, jadi Nabi itu tugasnya menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yuziru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah. Jadi kalau masalah gaib itu yang tahu hanya Allah. Enggak ada yang tahu. Ini tentang yang gaib. Alimul ghaibi. Allah yang mengetahui yang gaib. Fala yuziru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak menampakkan kegaiban itu kepada seorang pun, illa man irtada bir rasulin, kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Ya, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, ya, yaitu malaikat di muka bumi dan di belakang mereka. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para rasul itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu, ya, mengalami apa yang dialami oleh manusia, yang mereka tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak mengetahui yang gaib kecuali